Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afrodita dengan NIM 200170003 dari Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang linguistik fungsional. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan kita, yaitu linguistik fungsional. Ada beberapa subbab yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang yang pertama, aliran Praha pada linguistik fungsional, tata bahasa linguistik fungsional, 6 fungsi bahasa pada linguistik fungsional, dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan linguistik fungsional. Baiklah, kita langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang aliran Praha. Aliran Praha merupakan teori linguistik yang dikembangkan sekitar tahun 1920-an oleh seorang tokoh yang bernama Willem Matthäus. Ia adalah seorang guru besar pada Universitas Caroline. Dia menekankan bahwa aliran Praha ini pada pendekatan fungsional. Lanjut, fungsi bahasa yang terdiri dari fungsi komunikatif. Kelompok atau aliran Praha membahas pula fungsi-fungsi bahasa, di antaranya yaitu fungsi komunikatif. Fungsi komunikatif ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, adanya gravitasi ke arah bahasa praktis atau situasional yang mempertimbangkan unsur-unsur ekstralinguistik atau di luar faktor linguistik seperti bahasa isyarat. Dan yang kedua yaitu adanya gravitasi ke arah bahasa teoretik atau formulation yang bertujuan untuk membentuk keseluruhan yang lengkap. Dalam fungsi komunikatif, bahasa diarahkan pada makna, yang mana ini sangat berbeda dengan fungsi poetik. Sedangkan fungsi poetik ini, bahasa diarahkan pada tanda itu sendiri. Lanjut yaitu bidang fonologi pada aliran Praha. Dalam bidang fonologi, aliran Praha memperkenalkan dan mengembangkan suatu istilah yang disebut morfonologi, atau bidang yang meneliti struktur fonologis morfem. Bidang ini meneliti perubahan-perubahan fonologis yang terjadi sebagai akibat hubungan morfem dengan morfem. Misalnya, fonem P dan B tidak berkontras, tetapi bila kata jawab yang mungkin dilafalkan jawab atau jawab diimbuhi sufiks an, maka hasilnya adalah jawaban, bukannya jawaban. Selain itu, aliran Praha juga membedakan antara fonetik dan fonologi. Fonetik mempelajari bunyi-bunyi, sedangkan fonologi mempelajari fungsi bunyi-bunyi tersebut dalam suatu sistem. Karena penekanan pada hal inilah, aliran Praha dikenal secara luas juga dengan nama aliran fungsional. Baiklah, kita langsung saja kepada pembahasan yang kedua, yaitu tata bahasa pada linguistik fungsional. Pemahaman tentang tata bahasa linguistik fungsional maksudnya di sini adalah tata bahasa fungsional merupakan turunan tata bahasa transformasional. Tata bahasa fungsional didasarkan atas paham bahwa fungsi utama bahasa adalah sarana komunikasi. Artinya, bahasa yang digunakan merupakan gejala pragmatis, yaitu kemampuan menggunakan tuturan atau ungkapan dengan cara tertentu untuk mencapai hasil dan tujuan komunikasi yang diinginkan. Lanjut yaitu ciri umum tata bahasa fungsional. Ciri umum tata bahasa fungsional bertumpu pada 3 tonggak sintaksis, yakni struktur, kategori, dan fungsi. Pentingnya kajian struktur dikarenakan bahwa bahasa diibaratkan sebagai abstraksi sebuah bangunan proposisi yang akan mendukung kategori dan fungsi. Perlunya analisis kategori supaya dapat membedakan pengacauan tentang subjek, nomina, keterangan, dan adverbia. Sebaliknya, pentingnya analisis fungsi adalah untuk membedakan analisis kalimat dalam struktur, makna, dan konteks penggunaan yang berbeda dalam 3 tataran, yaitu fungsi sintaksis seperti subjek, predikat, objek, keterangan. Fungsi sematis yaitu seperti peran, seperti pelaku, penerima, sasaran, pemeroleh, hasil, asal, waktu, tempat, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu fungsi pragmatis seperti topik dan komen dengan segala rinciannya dalam krida laksana. Untuk tambahan, tata bahasa fungsional ini sudah dikembangkan atau dirintis di Indonesia sejak tahun 1980-an, antara lain oleh Krida Laksana, Moeliono, Halim, Kenjono, Kaswanti, dan lain-lain. Namun kenyataannya belum menyeluruh menyentuh dunia pengajaran bahasa.
Kita langsung saja kepada pembahasan kita yang ketiga, yaitu tentang 6 fungsi bahasa pada linguistik fungsional. 6 fungsi bahasa menurut Roman Jakobson ini yaitu yang pertama tentang fungsi referensial atau fungsi yang menggambarkan situasi, objek atau keadaan mental. Yang kedua yaitu fungsi puitis. Fungsi puitis ini merupakan fungsi operatif dalam puisi seperti slogan. The emotive, fungsi yang berkaitan dengan pengirim dan dicontohkan oleh kata seru dan perubahan suara lainnya yang tidak mengubah makna denotatif dari ucapan tetapi melakukannya informasi tentang negara adres ini atau pembicara internal. Yang keempat yaitu tentang fungsi konatif. Fungsi konatif ini melibatkan penerima secara langsung dan paling baik diilustrasikan dengan vokatif dan imperatif. Yang kelima yaitu depatik fungsi. Depatik fungsi adalah fungsi bahasa demi interaksi dan itu terkait dengan faktor hubungi atau channel. Fungsi metalingual. Fungsi metalingual atau metalinguistik ini adalah penggunaan bahasa yang disebutkan Jakobson sebagai kode untuk membahas dan mendeskripsikan dirinya sendiri. Itulah 6 fungsi bahasa menurut Roman Jakobson. Baiklah, kita langsung saja kepada pembahasan kita yang terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan pada linguistik fungsional. Baiklah, kita akan membahas terlebih dahulu tentang kelebihan linguistik fungsional. Linguistik fungsional ini memiliki kelebihan yaitu kita dapat mengetahui setiap fonem atau bunyi memiliki fungsi, sehingga kita dapat mengartikannya. Aliran ini telah berhasil melihat setiap komponen bahasa berdasarkan fungsi dan menginspirasi gagasan adanya relasi antara struktur dan fungsi bahasa. Selain memiliki kelebihan, linguistik fungsional juga memiliki kekurangan, yaitu tidak mampu menguraikan fungsi unsur linguistik lebih rinci, khususnya pada tataran sintaksis. Dalam struktur kalimat, gagasan aliran ini tidak menjelaskan komponen apa saja yang tercakup dalam aspek fungsional pada kalimat. Sebagaimana kita ketahui, ada fungsi lain dalam kalimat yaitu fungsi semantis dan fungsi pragmatis. Itulah pembahasan kita kali ini yaitu tentang linguistik fungsional. Semoga bermanfaat ke depannya untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.